Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya memberi nama kepadanya Mas Karbet, namun ia kemudian terkenal dengan sebutan Joko Tingkir karena besar di daerah Tingkir, Solotigo, Jawa Tengah. Masa lalu keluarganya adalah tragedi. Ia kemudian meniti karir di Demak Bintoro hingga akhirnya menjadi adipati di Pajang. Setelah itu Pajang menjadi kerajaan pengganti Demak dan Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Namun akhir hidupnya cukup tragis. Anak angkatnya Danang Sutowijoyo mendirikan kerajaan sendiri di Mataram. Lalu Joko Tingkir, menurut versi Babat Tanah Jawi, tutup usia karena dihantam jin juru taman, yang merupakan pembantu setia Sutowijoyo alias Panembahan Senopati. Setelah hancurnya Majapahit pada awal abad ke-16, terutama tahun 1527, kekuasaan di Jawa Tengah dan sekitarnya beralih ke Kerajaan Demak. Namun di sisi timur Gunung Merapi, terdapat sebuah kadipaten tinggalan Kerajaan Majapahit yang memiliki pengaruh kuat, yakni Pengging. Pengging adalah tanah pemberian Raja Majapahit, Brawijaya V kepada Andayaningrat, yang sukses menaklukkan Blambangan dan Bali. Ia tewas dalam sebuah pertempuran dan meninggalkan dua putra, yakni Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Namun Kebo Kenongo lah yang meneruskan kepemimpinan di Pengging, sedangkan Kebo Kanigoro memilih bertapa di Gunung Merapi dan dikisahkan meninggal dunia di sana karena terbakar kawah. Kebo Kenongo merupakan murid Syekh Siti Jenar, ulama yang dianggap bid'ah oleh Demak. Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging bersama Ki Ageng Putuh, Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Tingkir merupakan murid utama Syekh Siti Jenar dan telah berikrar dalam ikatan persaudaraan rohani. Karena dianggap bidah, Syekh Siti Jenar akhirnya dihukum mati, sedangkan murid-muridnya dianggap sebagai ancaman oleh Demak. Terlebih lagi Kebo Kenongo yang menguasai Pengging dianggap akan mengganggu kekuasaan Demak. Demak beranggapan ing Pengging tilas kabupaten sarto kapernah santono daining Sultan Demak. Mbok menawi amikir sumejo jumeneng ratu, yang artinya Pengging Kebo Kenongo mengumpulkan ketiga saudara rohaninya Ki Ageng Tingkir, Kiai Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang ke Pengging dalam sebuah pertunjukan wayang beber. Dalam acara pertunjukan itu istri Ki Ageng Pengging melahirkan bayi laki-laki. Pada saat itu ada angin besar yang menerpa layar wayang beber hingga berkelebat dan menimbulkan suara karbet. Maka Ki Ageng Tingkir memberi nama putra Ki Ageng Pengging dengan nama Mas Karbet. Karena dianggap memberontak kepada Demak dan merupakan murid Syekh Siti Jenar, akhirnya Kesultanan Demak memutuskan hukuman mati kepada Kebo Kenongo. Sunan Kudus bertugas mengeksekusi Kebo Kenongo alias Ki Ageng Pengging. Merasa akan menghadapi hukuman mati, Ki Ageng Pengging memberikan Mas Karbet kepada Ki Ageng Tingkir untuk dirawat. Setelah tumbuh dewasa, Mas Karbet lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Ia kemudian pamit kepada Nyi Ageng Tingkir untuk meniti karir di Demak. Di Demak, Joko Tingkir tinggal bersama Kiai Gondo Mustoko, saudara Nyi Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak dengan jabatan Lurah Ganjur. Saat itu Raja Demak adalah Sultan Trenggono. Joko Tingkir pintar, sakti, dan tangkas hingga menarik perhatian Sultan Trenggono. Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi kepala prajurit Demak, berpangkat Lurah Wirotamtomo. Namun saat seleksi prajurit ada pelamar yang dianggap arogan dan merasa sangat sakti, yakni Dadu Ngawuk. Joko Tingkir menguji kesaktiannya hingga Dadu Ngawuk tewas. Joko Tingkir pun dipecat dan diminta meninggalkan Demak. Joko Tingkir kemudian berguru kepada Kiai Ageng Banyubiru. Setelah merasa mendapat banyak ilmu, ia bersama saudara seperguruannya Mas Monco, Mas Wilo, dan Ki Wuragil kembali ke Demak. Disinilah muncul cerita tutur bahwa Joko Tingkir dibantu pasukan buaya yang mendorong getek atau perahunya menuju Demak. Di Demak, Joko Tingkir melepaskan kerbau yang sudah diberi mantra. Kerbau itu mengamuk dan membuat kekacauan di Demak hingga Sultan Trenggono resah. Dalam kekacauan, Joko Tingkir muncul untuk membunuh kerbau tersebut. Karena jasanya, Sultan Trenggono kemudian mengangkat Joko Tingkir kembali menjadi Lurah Wirotamtomo. Karirnya semakin meningkat, apalagi ia kemudian menikah dengan putri Sultan Trenggono, yakni Ratu Mas Cempoko. Kemudian Joko Tingkir dijadikan adipati dan memimpin Kadipaten Pajang dengan nama Hadiwijaya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran di Panarukan. Posisinya digantikan sang anak, Sunan Prawoto. Namun pada tahun 1549, Sunan Prawoto dibunuh suruhan Adipati Jipang, yaitu Arya Penangsang. Yang menuntut kekuasaan Demak ini seperti balas dendam atas kematian ayah Aryo Penangsang, yakni Pangeran Surowiyoto, yang dulu dibunuh utusan Sunan Prawoto. Kematian Pangeran Surowiyoto itulah yang mengawali kekuasaan Sultan Trenggono. Tak hanya membunuh Sunan Prawoto,
Aryo Penangsang juga membunuh suami Ratu Kalinyamat, yakni Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat juga merupakan putri Sultan Trenggono, atau adik Sunan Prawoto. Tragedi ini membuat Ratu Kalinyamat terpukul dan meminta Joko Tingkir untuk membalaskan rasa sakit hatinya dengan membunuh Arya Penangsang karena hanya adik iparnya ini yang sebanding untuk menghadapi Aryo Penangsang. Ratu Kalinyamat menjanjikan akan memberikan kerjebak melewati Bengawan Sore. Di saat emosi, Sutowijoyo kemudian berhasil menusuk Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret hingga tewas. Ratu Kalinyamat memenuhi janjinya, kerajaan Demak diberikan kepada Joko Tingkir yang kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Pajang. Sejak itu Joko Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sebagai hadiah atas kesuksesan misi membunuh Arya Penangsang, Ki Panjawi diberi tanah di Pati, sedangkan Ki Ageng Pemanahan diberi tanah di Mataram. Dan Mataram pun menjadi kadipaten yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Pada tahun 1584, Ki Ageng Pemanahan wafat, pemimpin Mataram digantikan putranya, Danang Sutowijoyo, dan bergelar Panembahan Senopati. Di masa kekuasaan Danang Sutowijoyo di Mataram, pemberontakan kepada kerajaan Pajang pun mulai dilakukan. Ia mencegat upeti dari Kedu dan Baglen untuk kerajaan Pajang, agar diberikan kepada Mataram. Bahkan Danang Sutowijoyo kemudian mengembangkan Mataram sebagai kerajaan. Ini yang membuat Sultan Hadiwijaya marah, kemudian mengirim pasukan ke Mataram. Namun konflik dengan anak angkat itu tak berlarut-larut, menjadi perang besar karena pasukan Pajang kemudian ditarik mundur. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memproklamirkan Mataram sebagai kerajaan. Setahun kemudian yaitu tahun 1587 Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir meninggal dunia. Dikisahkan Sultan Hadiwijaya meninggal dunia karena sakit, namun Babat Tanah Jawi menceritakan Sultan Hadiwijaya dibunuh jin juru taman, pembantu setia Danang Sutowijoyo alias Panembahan Senopati. Ia memukul dada Sultan Hadiwijaya hingga terjatuh dan akhirnya wafat. Sejak saat itu kerajaan Mataram makin besar dan Pajang dipimpin menantu Joko Tingkir, yakni Arya Pangiri. Sementara putra Sultan Hadiwijaya Pangeran Benowo dijadikan adipati di Jipang. Tak terima hanya dijadikan adipati, Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan Panembahan Senopati dan berhasil mengalahkan Arya Pangiring, serta merebut Pajang pada tahun 1588. Sejak saat itu Pajang dipimpin Pangeran Benowo putra Sultan Hadiwijaya. Namun kedudukannya di bawah Mataram. Hanya setahun berkuasa Pangeran Benowo menyerahkan Pajang kepada Panembahan Senopati. Sejak itu pula pengaruh Pajang semakin menurun, dan digantikan Mataram yang semakin menjadi kerajaan besar. Bahkan ketika Mataram dipimpin Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pajang yang mencoba memberontak diberantas pada tahun 1618. Seperti dikutip sejarawan Belanda H.J. de Graaf dari catatan Hageman, sejak itu Pajang diratakan dengan tanah. Catatan utusan Belanda lain Cornelis van Maaseik yang berkunjung ke Mataram pada tanggal 22 Jun sampai 22 Juli 1618 menyebutkan, desa-desa yang sebelumnya dipimpin Raja Pajang menjadi kosong. Rakyat diangkut ke Mataram untuk dijadikan pekerja membangun keraton baru di Kerto. Itu sebabnya sisa-sisa kerajaan Pajang bisa dikatakan musnah. Hanya ada ompak batu yang diperkirakan bekas bangunan keraton Pajang, yang kini dirawat masyarakat di Dusun 1, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dulu pusat kerajaan Pajang di masa Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya diperkirakan meliputi daerah yang kini menjadi Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawiyan, Surakarta, dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Demikianlah kisah Joko Tingkir dari lahir sampai wafat yang kami rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya semakin semangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.